Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi, khususnya hardware komputer yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, untuk highlight di Gaptek News kali ini ada 3 aja sih sebenarnya yang gue masukin, tapi pembahasannya masing-masing itu lumayan panjang. Salah satunya itu dari brand lokal yang nanti bakalan kita bahas juga. Tapi sebelum kita lompat ke sana, ini gue mau masukin highlight pertama dari AMD yang baru aja merilis secara resmi di Indonesia untuk AMD Ryzen 7 8700F dan juga AMD Ryzen 5 8400F. Pertama mungkin harga dulu ya. Ryzen 7 8700F dibanderol dengan harga 4,8 juta rupiah. Lalu Ryzen 5 8400F dibanderol dengan harga 3,1 juta rupiah. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih 8700F dan juga 8400F ini? 8700F dan 8400F sebetulnya adalah APU yang disunat lah bisa dibilang. Jadi 8700G dan 8600G dihilangkan integrated GPU-nya, maka jadilah si 8700F dan 8400F ini. Tapi khusus untuk Ryzen 7 8700F ini masih disisakan NPU XDNA-nya. Maka dari itu 8700F masih bisa disebut sebagai Ryzen AI. Jadi ini bukan arsitektur baru ya Ryzen 8000 seriesnya. Masih menggunakan arsitektur yang sama seperti Ryzen 7000 series, yaitu adalah Zen 4. Yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah 8400F karena ini hadir tanpa GPU dan NPU. Menjadikan CPU yang satu ini justru memiliki spesifikasi lebih rendah dari Ryzen 5 7500F sebetulnya. Boost dari 8400F ini cuma di 4,7 GHz, sementara 7500F itu bisa 5 GHz. Lalu total cache dari 8400F cuma 22 MB. 7500F itu L3 cache-nya doang aja udah 32 MB loh. Belum lagi kalau kita ngomongin PCIe LAN. 7500F itu udah punya dukungan PCIe Gen 5 dengan total sekitar 24 PCIe LAN. Sementara kalau kita bicarainnya itu 8400F, dia tuh terbatas di 16 LAN aja PCIe LAN-nya dan hanya mendukung sampai PCIe Gen 4. Yang terpenting lagi, Ryzen 7500F di sini memiliki harga yang justru lebih murah daripada 8400F dengan spesifikasi konfigurasi yang jauh sekali berbeda di atas 8400F jadinya. Harga dari 7500F itu ya di bawah 3 juta rupiah, ada yang 2,8, ada yang 2,9. Sementara starting point dari si 8400F ada di angka 3,1 juta rupiah. Apakah ini AMD nggak salah ngasih harga ya? Lalu untuk 8700F, ini masih bisa sedikit dikompromikan sih menurut gua jika dirasa kalian perlu 8 core 16 thread di soket AM5. Karena ya harganya di bawah 5 juta aja gitu. Kekurangannya sih sebenarnya masih sama ya, cache-nya kecil, PCIe LAN-nya juga terbatas, tapi plusnya ini masih memiliki NPU. Ya meskipun sebetulnya NPU-nya kemungkinan besar nggak bakalan kepake banget karena pasti lu bakalan pakai GPU discrete juga. Yang dimana GPU discrete modern zaman sekarang rata-rata udah punya yang namanya AI accelerator atau tensor core untuk keperluan AI. Jadi ya agak guna-nggak guna juga sih NPU dari 8700F. Menurut kalian gimana nih untuk AMD Ryzen 8000 buntut F ini, yang dimana itu adalah hasil sunat dari APU? Komen di bawah. Selanjutnya adalah Advan yang rilis laptop AI dan juga handheld gaming. Laptopnya bernama AI Gen. Dibanderol dengan harga 10 juta aja. Tapi mereka menawarkan prosesor Ryzen 7 8845HS, RAM 16GB, bahkan layar IPS 100% sRGB. Menarik banget mengingat prosesor ini masuk ke dalam lineup Ryzen AI yang memiliki Radeon 780M dan NPU XDNA. Laptop ini juga udah bisa di pre-order dari sekarang ya, dan pre-ordernya itu selama 30 hari. Kira-kira gue perlu pre-order atau enggak nih? Kalau kalian mau support juga gue untuk pre-order barangnya, bolehlah, ada link Saweria di kolom deskripsi ya. Karena jujur aja gue nggak dapat undangan launchingnya dan gue juga nggak ada kontak dari Advan, jadi kemungkinan besar kalau gue mau review ya sepertinya gue bakalan pre-order dan reviewnya kemungkinan bakalan telat daripada media-media lain. Hitung-hitung bentuk kita untuk nge-support brand lokal lah. Jadi ya nggak usah ngarepin di endorse, nggak usah ngarepin sponsor, nggak usah ngarepin dipinjemin. Kalau bisa beli untuk brand-brand lokal ini kayak Axio kemarin-kemarin, gue kebanyakan itu beli produknya Axio. Dan sekarang Advan, kalau kita bisa support juga dengan beli, kenapa enggak? Lalu ada X-Play, handheld gaming PC dari Advan ini juga nggak kalah menarik. Karena kita nggak nyangka aja gitu, kalau brand lokal satu ini ternyata concern juga untuk bersaing pada market handheld.
Spesifikasinya sendiri sebetulnya cukup umum dengan Ryzen 7 7840U, yang dimana 7840U ini emang kembar identik dengan Z1 Extreme. Tapi yang menarik dari si X-Play ini, dia tuh menawarkan USB-C dengan konfigurasi USB 4, dimana kompetitornya nggak punya ini. Ya, ROG Ally meskipun nggak punya USB 4, tapi dia punya XG Mobile sih untuk eksternal GPU. Tapi dengan adanya USB 4, ini berarti X-Play juga bisa mendukung untuk eksternal GPU meskipun terbatas di Thunderbolt 3 aja ya. Sayangnya sih Advan kasih harga di 10 juta untuk handheld yang satu ini, dimana angka ini sebetulnya angka yang sangat dekat dengan ROG Ally yang memiliki ekosistem software sangat matang bisa dibilang dengan Armoury Crate-nya. Karena menurut gue pribadi, kunci dari sebuah handheld itu ya ada di bagian software utilities-nya. Karena kalau kita bicaranya soal spesifikasi aja, ada banyak handheld dengan spesifikasi yang memang sangat-sangat identik. Dan peran software utilities dengan pembagian profiling powernya, power manajemennya, hasil tuning config-nya itu seberapa efisien, ini bakalan menentukan performance, baik itu performance in-game-nya atau performance baterainya. Seefisien-efisiennya ROG Ally aja yang udah memiliki performance terbaik saat ini, paling enggak di luar slot micro SD yang kadang bermasalah di sebagian user, itu dia tetap memiliki efisiensi yang memang saat ini terbaik untuk kapasitas baterai segitu ya. Jadi kalau misalkan efisiensinya buruk, tuningannya buruk, ya itu nanti bakalan bikin daya tahan baterainya jadi semakin kacau di handheld ini. Karena kita tahu sendiri, handheld gaming PC seperti ini tuh ya perangnya tuh sama daya tahan baterai yang paling bertahan sekitar 1 sampai dengan 2 jam aja. Ini juga kalian udah bisa pre-order, semisal kalian penasaran dan kira-kira gue harus pre-order yang X-Play atau laptopnya aja nih. Kalau gue pribadi sih jujur lebih concern ke laptopnya ya, karena 10 juta dapat 8845HS gitu. Sementara kalau handheld X-Play 10 juta harusnya ya itu udah deket banget sama ROG Ally, jadi kayaknya keputusannya tuh tinggal pilih aja gitu. Lu mau ekosistem yang udah memang pasti jadi atau lu mau coba-coba dulu gitu dengan si X-Play ini dengan harga yang mirip-mirip kayak ROG Ally. Komen ya di bawah ya. Selanjutnya ada memori LPCAMM 2, solusi upgrade memori untuk laptop tipis nih. Keresahan kita mungkin sama, kalau kita kepengen laptop yang tipis kayak begini, yaitu permasalahannya adalah memori RAM yang nggak bisa di-upgrade gitu. Bahkan banyak yang mengeluhkan juga, laptop zaman sekarang kenapa banyak yang RAM-nya nggak bisa di-upgrade? Ya karena dikejar tipisnya. Khususnya untuk laptop yang ketebalannya itu 1,5 cm ke bawah lah gitu. Ya meskipun G16 masih di atas 1,5 cm, tapi entah kenapa ROG memilih untuk disolder untuk laptop yang satu itu. Micron atau Crucial menghadirkan solusi baru untuk memori LPDDR5X, sehingga LPDDR5X ini nggak perlu disolder dan ada modulnya. Bukan SODIMM, tapi ini modulnya ialah LPCAMM 2. Sistemnya bukan menggunakan slot, tapi seperti ditempel atau daisy chain gitu, sehingga nggak makan space untuk ketebalan laptop. Kabarnya, memori ini pertama kali diterapkan pada Lenovo ThinkPad P1 Gen 7. Ya, seperti biasa, hal baru ini harus masuk ke dalam kelas premium terlebih dahulu. Tapi pasti ke depan diedarkan lebih luas lagi solusi LPCAMM 2 ini, jika emang modul ini berjalan secara efektif. Mungkin modul ini bakalan kelihatan nanti juga ya di Computex ya, karena pasti Crucial ataupun Micron bakalan ada booth juga di sana. Nanti gue coba lihat-lihat deh, karena Gaptek itu juga bakalan berangkat ke Computex. Dan jangan lupa untuk saksikan liputan-liputannya Gaptek mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024, liputan-liputan kita untuk Computex 2024. Jangan lupa nonton-nonton di situ, karena gue bakalan selipin giveaway, mau itu merchandise atau apapun yang ada di sana, nanti gue kasih ke kalian. Komen di bawah juga untuk highlight berita mana yang menurut kalian paling menarik di Gaptek News kali ini. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.